Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safina Dewi dengan NIM 055752505, Program Studi Sistem Informasi asal UT Daerah UT Jakarta. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan praktikum mengenai sorting pada aktivitas belajar 8. Di sini saya diberi soal untuk tugas 2, yaitu untuk membuat program Java dan mengimplementasikannya ke dalam struktur data stack dengan metode LIFO dengan menggunakan 8 data integer, kemudian menampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian akan menjelaskan cara kerja, konsep LIFO, dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang kedua, terdapat soal yaitu membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO menggunakan 8 data integer, kemudian menampilkan NQ dan DQ-nya, serta isi queue sebelum dan sesudah proses DQ. Kemudian menjelaskan apa itu kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk membuat program Java dengan mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort, kemudian menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta menjelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, pada tugas kali ini saya akan menggunakan Sublime Text untuk menuliskan kode-kode programnya, kemudian saya akan mengkompil kode-kode program ini pada command prompt. Di sini saya sudah menuliskan kode-kode programnya untuk dijalankan pada command prompt nantinya, yaitu kode program yang memuat data stack, data queue, dan data quicksort. Dan saya akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap program yang sudah saya tuliskan. Baik, di sini terdapat kode program yaitu import java.util, berfungsi untuk mengimport setiap kelas yang ada pada package java.util. Salah satunya yaitu kelas stack, seperti yang diminta oleh soal. Kemudian selanjutnya ada public class, tugas struktur data, yaitu membuat kelas bernama tugas struktur data. Kemudian ada method main-nya, yaitu public static void main string argds. Ini adalah sebuah metode utama dalam pembuatan program ketika pertama kali dijalankan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat stack. Membuat stack yaitu di sini stack integer stack sama dengan new stack integer, di mana artinya kita membuat objek stack bernama stack. Kemudian stack tersebut hanya bisa menyimpan data dengan tipe data integer. Visual awalnya yaitu tanda kurung kosong yang mengartikan bahwa data tersebut masih kosong. Kemudian kita menambahkan data dengan push, yaitu stack push 20 hingga 90. Metode push di sini digunakan untuk memasukkan data ke dalam stack dengan urutan 20, 30, 40, kemudian 50, 60, 70 hingga 90. Kemudian selanjutnya adalah karena stack di sini diminta dengan metode LIFO yaitu last in first out, maka elemen teratasnya yaitu 90 karena elemen angka 90 ini adalah angka yang terakhir masuk, kemudian elemen paling bawahnya yaitu 20 karena dia merupakan elemen yang pertama kali masuk, sehingga urutannya akan menjadi 90 di atas, 20 di bawah. Kemudian menampilkan isi dari stack itu sendiri yaitu sistem out print length dengan inisial stack, full stack, yaitu untuk menghasilkan output nantinya angka dari data integer yang sudah kita masukkan. Kemudian ada kode program yaitu system out print line stack sebelum pop. Ini berfungsi untuk menampilkan data stack sebelum pop. Kemudian data stack sebelum pop yaitu 20 hingga 90 tadi. Kemudian kita menggunakan elemen data, kemudian kita menggunakan data pop yaitu stack pop. Di sini berfungsi untuk mengambil sekaligus menghapus elemen teratas pada stack. Di sini saya menuliskan 3 metode pop yang dimana berfungsi untuk menghapus 3 data teratas dari stack yang ada yang sudah dituliskan tadi. Pop pertama akan menghapus angka 90 karena berada paling atas, kemudian pop kedua akan menghapus data 80, kemudian pop ketiga akan menghapus data 70. Kemudian langkah selanjutnya ada sistem out print line stack setelah pop. Ini berfungsi untuk mencetak nilai setelah pop dilakukan, yaitu setelah pop dilakukan maka data yang akan muncul nantinya yaitu data setelah dikurangi 3 pop teratas, 3 data integer teratas. Kemudian selanjutnya ada sistem out print line, di mana ada pertanyaan is stack empty atau apakah stack tersebut kosong. Kemudian metode Java is empty itu digunakan untuk mengecek apakah stack tersebut kosong karena masih ada sisa 5 elemen dari 8 elemen tadi setelah pop, maka output yang dihasilkan nantinya akan false. Kemudian menghapus semua sisa elemen. Di sini ada kode program stack.pop. Ini berfungsi untuk menghapus semua sisa elemen yang ada setelah pop, yaitu 20 hingga 60 tadi, hingga menghasilkan stack akhirnya yaitu kosong. Kemudian
kita cek lagi apakah stak yang sisa tadi masih kosong atau ada isinya. Kemudian kita gunakan metode empty dengan fungsinya yang sama dengan isEmpty tadi. Karena staknya yang tadi sisa elemennya itu sudah kita habiskan, berarti stak tersebut seharusnya kosong dan bernilai true. Maka kedua pertanyaan kosong, apakah stak kosong di sini memiliki dua jawaban, yaitu false dan true. Untuk membuktikan apa yang sudah saya program, maka kita akan menjalankan programnya pada comment prompt. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan program dengan data stak tadi pada comment prompt. Pertanyaan is stak empty menyatakan false apabila ditanyakan stak setelah pop apakah kosong, maka dihasilkan jawaban false karena setelah pop masih tersisa angka yaitu 20, 30, 40, dan 50 serta 60. Kemudian is stak empty menghasilkan jawaban true ketika seluruh stak dihabiskan setelah metode pop. Maka stak tersebut dinyatakan kosong. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan metode Q. Di sini saya sudah memiliki kode programnya, dan saya akan menjelaskan kembali satu persatu dari tiap kode program yang saya tuliskan. Kemudian di sini terdapat kode program yaitu import java util.linked-list yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan Q nantinya. Kemudian ada public class Q method. Ini adalah class dengan nama Q method yang saya buat. Kemudian selanjutnya ada tahapan membuat Q-nya, yaitu linked list integer Q sama dengan new linked list. Artinya di sini saya akan membuat data Q bernama Q dan menyimpan datanya dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya ada public void enq dengan integer data yaitu Q at last data. Kemudian sistem orderan enq plus data. Ini fungsinya adalah untuk menggunakan metode enq dengan fungsi menambahkan data ke belakang antrian. Kemudian terdapat parameter in data. Parameter tersebut adalah data yang akan dimasukkan ke dalam Q-nya. Kemudian kita tambahkan data menggunakan Q at last data. Ini artinya kita menambahkan data di posisi paling belakang pada sebuah Q. Sebagai contoh, sebelumnya misalnya angka 10, 20, 30, kemudian kita enq dalam kurung angka 40, kemudian titik koma, maka akan menghasilkan angka 10, 20, 30, dan 40 karena kita menggunakan enq untuk menambahkan data di belakang Q-nya. Kemudian terdapat kode program yaitu sistem out dengan enq plus data. Ini berfungsi untuk menampilkan data yang masuk. Selanjutnya terdapat metode deq, yaitu dengan kode program public integer deq, yaitu metode ini berfungsi untuk mengambil data dari depan antrian. Kemudian maka selanjutnya yaitu kita mengecek apakah Q tersebut kosong dengan if Q.isEmpty. Apabila data Q tersebut kosong, maka sistem akan mencetak Q kosong. Artinya akan menampilkan pesan dan mengembalikan nilai -1. Kemudian selanjutnya ada langkah menghapus data dari depan, yaitu integer data keluar sama dengan Q remove first. Artinya kita mengambil sekaligus menghapus elemen paling depan. Contohnya angka-angka tadi yaitu 10, 20, 30, dan 40. Kita gunakan metode deq. Maka setelahnya output yang dihasilkan adalah angka 10 keluar dan tersisa angka 20, 30, dan 40. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan data yang keluar, yaitu kita gunakan sistem output deq plus data keluar. Maka output yang dihasilkan deq tadi sendiri yaitu angka 10. Kemudian kita mengembalikan nilai dengan return data keluar. Ini berfungsi untuk mengembalikan data yang telah kita ambil tadi. Kemudian selanjutnya kita menggunakan metode untuk menampilkan Q-nya, yaitu public void tampilkan. Maka sistem output akan menampilkan isi Q plus Q. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi Q-nya. Kemudian terdapat juga metode main-nya, yaitu public static void main string args. Ini langkah utama program dijalankan. Selanjutnya kita membuat objek Q-nya dengan Q method dengan nama Q sama dengan new Q method. Di sini kita membuat objek bernama Q. Maka kita lakukan proses enq-nya dengan Q.enq dengan memasukkan angka-angka dari 10 hingga 80. Kemudian setelah dilakukan proses enq, maka data akan masuk secara berurutan dengan isi Q-nya yaitu 10, 20, 30, 40 hingga 80 berurutan dari depan hingga belakang. Selanjutnya proses menampilkan Q sebelum deq. Maka kita gunakan Q.tampilkan dan outputnya akan keluar yaitu isi Q sebelum deq dilakukan yaitu angka 10 hingga 80 tadi. Kemudian kita lakukan proses deq yaitu dengan Q.deq dalam kurung. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka deq yang keluar pertama adalah angka 10. Kemudian selanjutnya tersisa angka 20 hingga 80. Kemudian selanjutnya kita hapus juga angka kedua dari depannya. Kemudian angka ketiganya maka akan dihasilkan nantinya yaitu angka tersisa yaitu angka 40, 50 hingga 80. Sebagai pembuktian dari program yang sudah saya tulis, maka saya akan menjalankan program tersebut pada comment prompt. Kita masukkan nama kelasnya yaitu Q method. Maka akan dihasilkan seperti ini. Maka akan dihasilkan pembacaan kode program yang saya tulis tadi seperti ini, seperti yang saya bilang.
bahwa proses NQ-nya yaitu 10, 20, 30, 40, 50, hingga 80 dengan isi Q sebelum DQ yaitu 10, 20, 30, 40, hingga 80 sama seperti saat proses NQ-nya. Kemudian proses DQ-nya yaitu berada di angka 10, 20, hingga 30. Dan di sini menampilkan juga isi Q sesudah DQ-nya, yaitu angka tersisa setelah angka 10, 20, dan 30 dihapus, yaitu angka 40, 50, 60, 70, dan 80. Baik, selanjutnya yaitu saya membuat program Java menggunakan algoritma Quickshort dengan tujuan untuk mengurutkan data array dari yang terkecil hingga yang paling besar. Data Quickshort sendiri merupakan algoritma sorting atau pengurutan dengan menggunakan metode divide dan conquer, yang artinya di sini bisa memilih sebuah pivot, membagi datanya menjadi dua bagian, yaitu lebih kecil atau lebih besar dari pivotnya, kemudian mengurutkan dari bagian kiri dan kanan secara berulang. Oke, langsung saja ke kode programnya. Di sini terdapat import java.util_arrays, yang ini berfungsi untuk mengimport kelas array yang akan digunakan nantinya untuk menampilkan array dengan metode array to string. Selanjutnya, saya sini membuat kelas dengan nama quickshort method. Di sini adalah kelas yang saya buat. Kemudian fungsi quickshort di sini ada static void quickshort, kemudian integer data, integer low, integer high. Di sini memiliki fungsi utama untuk memproses sebuah pengurutan dengan menggunakan parameter data yaitu array, kemudian low yaitu indeks awal, kemudian high yaitu indeks akhir atau tadi yang diminta adalah nilai terkecil dan terbesar. Kemudian selanjutnya yaitu di sini terdapat fungsi quickshortnya yaitu if flow lebih kecil daripada high, artinya pengurutan dilakukan hanya jika masih ada lebih dari satu elemen. Jika low lebih besar sama dengan high, berarti array sudah selesai dibagi. Kemudian kita di sini akan menentukan pivotnya yaitu memanggil fungsi partisi untuk menentukan pivot dan menempatkan pivot pada posisi yang benar. Selanjutnya ada quickshort, kita masukkan kode program quickshort yaitu data low pivot index -1. Di sini berfungsi untuk mengurutkan bagian kiri dari pivot tersebut. Kemudian untuk menentukan bagian kanan dari pivot tersebut, kita menuliskan quickshort data pivot index +1, high, yaitu berfungsi untuk mengurutkan pivot bagian kanan. Selanjutnya ada fungsi partition. Fungsi ini paling penting pada sebuah quickshort karena memiliki fungsi untuk membagi array berdasarkan pivotnya. Kemudian kita menentukan pivot itu yaitu integer pivot sama dengan data height. Pivot di sini dipilih dari elemen terakhir array. Misal ada sebuah data yaitu angka 45, 12, 78, 34, 23, 89, 1, dan 56. Maka pivotnya yaitu 56 karena di sini diminta data height yang dimana merupakan ada elemen terakhir dari data tersebut. Kemudian di sini kita minta integer i sama dengan low -1. Ini digunakan untuk menandai posisi elemen yang lebih kecil daripada pivot. Semula i sama dengan -1, maka dilakukan perulangan untuk for integer j sama dengan low j kurang dari high, maka setelah j++ ini digunakan untuk memeriksa semua elemen. Kita bandingkan if data j kurang dari pivot, jika elemen lebih kecil daripada pivot, maka elemen tersebut akan dipindahkan ke kiri. Kemudian dilakukan proses tukar data di sini menggunakan integer temp sama dengan data i, kemudian data i sama dengan data j sama dengan temp. Kemudian kita lakukan simulasi langkah pertamanya, yaitu kita masukkan angka 45, 12, 78 sampai 56 ini. Kemudian pivotnya adalah 56. Maka langkah selanjutnya yaitu kita menggambarkan posisi pivotnya dengan return i +1. Kemudian kita masukkan metode mainnya, yaitu public static void main string args. Di sini berfungsi untuk memulai program. Kemudian kita buat arraynya yaitu integer data sama dengan 45, 12, 78, 34, 23, 89, 1, dan 56. Ini merupakan data sebelum diurutkan. Kemudian kita tampilkan data awalnya menggunakan sistem output dengan array to string data. Kemudian akan menghasilkan output sebagaimana tadi pas kita awal masukkan datanya. Kemudian kita memanggil quickshortnya dengan quickshort data 0 data len -1. Artinya di sini adalah nilai 0 merupakan indeks awalnya, kemudian data len -1 merupakan indeks terakhirnya. Maka akan dihasilkan setelah proses tadi akan diurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu dimulai dari angka 1, 12, 23, 34, 45, 56, 78, dan 89. Kemudian untuk membuktikan program yang sudah saya tulis pada Sublime Text, maka saya akan menjalankannya pada command prompt. Maka akan dihasilkan data seperti ini. Data sebelum diurutkan yaitu 45, 12, 78, 34, 23, 89, 1, dan 56. Kemudian data sudah diurutkan yaitu dimulai dari yang terkecil sebelah kiri yaitu 1, 12, 23, 34, 45, 56, 78, dan 89 yang berada di sebelah kanan. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam praktikum tugas kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.